Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para bosku, kembali lagi di channel Dapia Novel. Kali ini aku akan melanjutkan cerita Dokter Jenius Alexei bab 5271. Pada saat ini, pelayan muda itu berteriak, "Nak, apa yang kamu lakukan? Apakah rumah air tempat di mana kamu bisa masuk dengan santai? Keluar dari sini." Alexei melirik pria itu dan berkata dengan ringan, "Namaku Alexei, saya datang untuk menemui Nona Suijing Washui." Datang untuk melihat wanita kedua, pelayan setengah baya Sui Yuan sedikit mengernyit dan berkata kepada pelayan muda itu, "Kamu pergi dan beritahu wanita kedua." Mata berkedip-kedip melihat, ayo, Sui Jinghua memang telah memasuki rumah air ini. Tiba-tiba ada ketukan di pintu sayap Sui Kian Kian. Dia mengerutkan kening dan dengan santai mengetuk kristal Chuan Ying, dan gambar di kristal Chuan Ying menghilang seketika. Setelah itu, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Siapa? Tidakkah kamu tahu bahwa wanita muda ini sedang beristirahat? Kamu berani menggangguku?" Pada saat ini, suara yang sangat hormat terdengar di luar pintu. "Tolong tenangkan amarahmu, sayangku. Pelayan dan saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada Anda." Sui Kian Kian, dia mengerutkan kening dan berkata, "Ada apa?" Pelayan itu berkata, "Ada seorang anak di luar pintu yang ingin melihat wanita kedua, bernama Alexei. Bagaimana caranya? Haruskah pelayan menghadapinya?" "Hah?" Pelayan itu berkata dengan sedikit jijik, "Itu hanya membuang-buang kultivasi di alam semesta." Sui Kian Kian dan Jonglang tertawa dan tertawa sinis. Mereka tahu bahwa kesenangan akan datang. Segera, Sui pelayan itu tertegun sejenak dan kemudian menjawab, "Iya." Kian Kian membuka mulutnya dan berkata, "Undang Tuan Muda Ye ini ke sayap gadis ini sekarang." Baru saja dia mendengar semua percakapan antara Kian Kian dan pelayan itu. Dia tidak menyangka bahwa Alexei benar-benar ada di sini. Meskipun dia benar-benar ingin melihat Alexei saat ini, dia juga tahu betul bahwa dengan karakter Sui Kian Kian dan Jonglang, jika dia mengetahui bahwa Alexei adalah temannya, dia tidak akan pernah membiarkannya pergi. Dia tahu bahwa kekuatan Alexei sangat kuat, tetapi tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa menjadi lawan Jonglang, kan? Sui Jinghua tidak ingin Alexei mati karena dirinya sendiri. Melihat ekspresi Sui Jinghua, Sui Kian Kian bahkan lebih senang. Dia tersenyum dan berkata, "Kakak, pernahkah kamu mendengar laki-lakimu ada di sini? Apakah kamu bahagia?" Mata kakakku benar-benar tak terduga keberadaan. Adikku sangat penasaran, ada apa begitu istimewa tentang anak ini? Bagaimana dia bisa mempesona seorang dewi sepertimu, saudara perempuanku? Jonglang mencibir dan menggema. Mungkin anak ini adalah penjahat abadi yang dapat melompati barisan dan jenis pertempuran. Satu kali, lusinan alam, kekuatannya sebanding dengan alam nyata. Hah, itu cukup menakutkan. Begitu kata-kata ini keluar, Sui Kian Kian dan Jonglang tidak bisa menahan tawa. Kata-kata seperti ini mereka sendiri merasa ingin tertawa sampai mati. Pada saat ini, Sui Jinghua dengan paksa mengambil napas energi spiritual dan berkata, "Sui Kian Kian, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengenal orang ini sama sekali." Di bawah cedera seperti itu, bahkan berbicara adalah masalah. Hal yang sangat melelahkan membuka mulut membuat Sui Jinghua memuntahkan seteguk darah lagi. Sui Kian Kian mencibir ketika dia mendengar kata-kata itu. Benarkah? Tapi yang tidak dipahami oleh saudara perempuanku adalah dia sangat marah sehingga dia muntah darah setelah ditertawakan seperti itu. Tetapi dia tidak membuka mulutnya untuk membantah. "Sekarang, mengapa kamu berbicara untuk orang asing? Bisakah kamu memberitahuku, kakak, mengapa?" Sui Jinghua mendengar kata-kata itu. Ekspresinya berubah dan dia terdiam, tetapi ekspresinya menjadi semakin cemas. Setelah beberapa saat, dia dengan paksa mengangkat aura itu lagi dan berkata, "Kakak, jika kamu ingin aku mati, aku bisa melepaskan perlawanan sekarang atau bahkan bunuh diri. Tolong jangan libatkan Alexei. Dia benar-benar tidak ada hubungannya denganku." Kebencian Sui Jinghua untuk Sui Kian Kian tidak dapat ditambahkan. Awalnya dia tidak akan pernah menundukkan kepalanya bahkan jika dia mati. Tetapi sekarang untuk Alexei, nada suaranya memiliki sedikit permohonan. Sui Kian Kian mendengar kata-kata itu. Matanya dingin. Semakin Sui Jinghua seperti ini, semakin dia peduli pada Alexei, semakin dia ingin membunuh Alexei. Dia berkata dengan dingin, "Kakak, saya menyarankan Anda untuk tidak mati.
Jika Anda mati, saya berjanji untuk menyiksa anak ini dengan cara yang paling kejam." Ekspresi Jonglang juga menjadi suram dan dia cemburu. Mengapa sepotong sampah di alam semesta dapat membuat Sui Jinghua mencapai titik ini, dan dia ditolak oleh Sui Jinghua? Mungkinkah dia tidak sebaik sampah di alam semesta? Kemarahan melintas di matanya dan dia bersumpah untuk membiarkan anak bernama Alexei ini mati dengan menyedihkan. Tubuh halus Sui Jinghua bergetar dan putus asa. "Alexei, maafkan aku menyakitimu. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku pasti akan memberimu kompensasi." Pada saat ini, seorang pria langsung muncul di Sui Qianqian, ruang sayap Chuan Yingjing. Sui Jinghua berlumuran darah dan wajahnya pucat dan niat membunuh meledak di matanya. Dia memandang Sui Qianqian dan Jonglang dengan dingin dan berkata, "Ada apa?" Sui Qianqian memandang Alexei dari atas ke bawah untuk sementara waktu dan tersenyum santai. "Saudari, dia ingin mewarisi posisi patriark dan menantang rahasianya dunia, tapi dia tidak cukup kuat dan tidak sengaja terluka." "Halo, bocah ini suka marah. Apakah kamu merasa kasihan pada adikmu?" Mata Alexei dingin dan tajam, dan dia bisa melihat dari penglihatannya bahwa Sui Jinghua diracuni. Namun ketika belum waktunya untuk berdebat dengan Sui Qianqian, dia segera berkata, "Biarkan aku memasuki dunia rahasia." Sui Qianqian dan Jonglang saling memandang sedikit terkejut, tetapi senyum di wajah mereka menjadi lebih kuat. Ya, mereka awalnya berencana untuk membiarkan Alexei memasuki alam rahasia. Apa yang lebih baik daripada di depan Sui Jinghua? Membunuh Alexei adalah permainan yang lebih baik. Ini akan membuat Sui Jinghua lebih menyakitkan dan patah hati, kan? Karena ajaran leluhur, mereka tidak dapat secara langsung menyiksa Sui Jinghua, tetapi mereka dapat menyiksa kekasihnya dan membuat hatinya hancur dan patah hati. Alexei datang terlalu cepat. Sui Qianqian mengangguk dan berkata, "Oke, ayo pergi sekarang." Segera mereka bertiga datang ke pohon kuno lagi. Sui Qianqian mengeluarkan token dan memainkan trik sulap. Saat berikutnya, tiga sosok menghilang ke dalam pohon kuno. Setelah memasuki alam rahasia, sosok Alexei dengan berkedip, mereka muncul di samping Sui Jinghua. Sui Qianqian dan Jonglang keduanya tertegun sejenak. Kecepatan Alexei sedikit tidak terduga, tetapi mereka tidak terlalu peduli. Segera mereka datang juga, di mana Sui Jinghua berada. Sui Jinghua melihat kedatangan Alexei, air mata mengalir di mata merahnya. Ia berkata dengan enggan, "Apa yang kamu lakukan di sini? Pergi, pergi. Aku tidak ingin melihatmu." Tapi tiba-tiba Alexei dengan ringan menutupi bibir ceri Sui Jinghua. Dia menatap mata Sui Jinghua dan berkata, "Kamu diracuni, jangan bicara." Dengan mengatakan itu, ramuan merah darah muncul di ujung jarinya yang dibawa ke sudut mulut Sui Jinghua dan berkata, "Ambillah, aku akan mendetoksipasikanmu." Obat mujarab ini terbuat dari Alexei dan sangat kuat, sementara dapat menekan racun dan memberi Alexei waktu untuk detoksifikasi. Mendengar ini, Jonglang sepertinya ingin bersabar, tetapi dia tak tahan lagi. Dia segera tertawa sinis dan berkata, "Kakak, di dasar sumur hanya karena kamu ingin mendetoksifikasikannya. Tahukah kamu racun apa yang ada di Sui Jinghua? Apakah kamu ingin mendetoksipasikan juga? Bermimpi? Pil sampah apa yang kamu berikan padanya? Kamu bahkan tidak memiliki bekas pil, kan? Tahukah kamu bahwa Sui Jinghua baru saja meminum obat suci dengan 5 tanda pil? Meski begitu, tidak ada gunanya. Kamu, apa yang bisa dilakukan oleh pil obat ini?" Dia berhenti berpura-pura dan mengungkapkan sifat aslinya. Sui Jinghua juga tidak berpikir bahwa Alexei benar-benar dapat membantunya mendetoksifikasikan dirinya sendiri. Tetapi dia masih dengan patuh masukkan ramuan merah ke dalam mulutnya dan menelannya. Namun, Alexei tidak peduli sama sekali, seolah-olah dia sudah lama mengetahuinya. Pada saat ini, dia meremas pergelangan tangan Sui Jinghua dan memanggil kekuatan tablet racun di tubuhnya. Kemudian, sinar energi spiritual menembus ke dalam tubuhnya yang halus dan beredar di tubuhnya yang rusak. Segera, kulit Alexei berubah benar-benar suram, metode yang sangat beracun. Pada saat ini, meridian dan dantian Sui Jinghua telah dihancurkan oleh racun. Secara umum, bahkan jika dia dapat mendetoksipasikan Sui Jinghua, mulai sekarang dia akan melakukannya. Dasar seni bela diri benar-benar hancur, dan bahkan di dunia seni bela diri ini, saya akan menjadi orang biasa. Mungkin
itu lebih menyakitkan daripada kematian. Jonglang melihat bahwa Alexei mengabaikannya dan kemarahan di matanya menjadi lebih kuat. Dia mencibir, "Wah, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Wanita dalam wanita ini adalah campuran yang sangat beracun dari bunga pengikis darah dan air biru. Jika Anda ingin menyingkirkan racun semacam ini, ada cara, tetapi metode ini, apalagi Anda bahkan pembangkit tenaga listrik top yang sebenarnya tidak akan pernah bisa melakukannya. Anda dapat berlatih pil detoksifikasi dengan lebih dari 7 pola pil obat. Apakah Anda memiliki tubuh Dao medis yang legendaris, tubuh Shen Nong? Anda mengendalikan Dao Ling yang dikenal sebagai kaisar segala surga dan api yang berbeda." Tapi sebelum dia selesai berbicara, Sui Qianqian berseru dengan tidak percaya, "Jong, Tuan Muda Jong, cedera Sui Jinghua sepertinya." Pada saat ini, Sui Jinghua juga penuh kejutan. Setelah dia mengambil yang tampaknya tidak mencolok, ramuan merah, vitalitas yang luar biasa muncul di tubuhnya. Dan vitalitas yang melonjak benar-benar menekan toksisitas bunga pengikis darah untuk sementara waktu. Pupil Jonglang mengecil dan wajahnya menjadi jelek. Bagaimana ini bisa terjadi? Obat mujarab yang bahkan tidak memiliki pola pil sebenarnya dapat menekan racun yang mengikis bunga darah. Cukup luar biasa. Namun, Jonglang segera mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak apa-apa, bagaimanapun juga, itu hanya penindasan sementara. Jika Anda tidak dapat mendetoksifikasikan, itu tidak berguna." Tetapi pada saat ini, Alexei melirik kosong. Jonglang meliriknya dan berkata, "Apakah kamu hanya ingin mengatakan api Taoisme?" Jonglang tertegun sejenak, lalu dia mengerutkan kening dan berkata, "Jadi apa? Wah, kamu bahkan tidak tahu api apa ini. Taoisme adalah, kamu hanya tahu satu hal, nama. Apa yang anak ini lakukan?" Untuk beberapa alasan, Alexei saat ini memberinya perasaan yang sangat aneh. Alexei berkata dengan ringan, "Aku benar-benar tidak tahu banyak." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba memegang pergelangan tangan Sui Jinghua, memandang Jonglang dan mencibir. "Hanya saja aku kebetulan memiliki api spiritual ini, ya." Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Jonglang dan Sui Qianqian berubah, dan saat berikutnya nyala api emas dan perak langsung membakar dari pergelangan tangan Sui Jinghua. Semacam sajak api yang menakutkan secara instan menutupi seluruh misteri. Api emas dan perak itu juga menyulut seluruh tubuh Sui Jinghua, dan untuk beberapa saat Sui Jinghua tampak seperti orang yang terbakar. Merasakan napas api yang menakutkan, wajah Jonglang langsung terdistorsi dan matanya agak meledak. Dia membuka mulutnya dengan susah payah dan berkata, "Api Taoisme? Ini sebenarnya api Taoisme. Bagaimana bisa semut sepertimu memiliki api Taoisme?" Sui Jinghua tersulut oleh api dan terkejut, tapi segera dia menemukan bahwa dia tidak hanya tidak terluka, tetapi juga ada ledakan panas dari tubuhnya yang halus, yang sangat nyaman. Pada saat yang sama, gumpalan asap hitam dipaksa keluar dari tubuhnya oleh api, dan racun dalam tubuh Sui Jinghua dengan cepat menghilang. Racun yang terbentuk dari campuran bunga pengikis darah dan air roh biru adalah sejenis racun air dan racun jahat, dan air dan api tidak cocok. Air bisa menjadi musuh api dan api juga bisa menyuduh musuh air. Untuk memecahkan racun air yang ganas ini, api utama Taoisme dalam api adalah pilihan yang terbaik. Tidak butuh beberapa saat untuk racun dalam tubuh Sui Jinghua untuk dibakar oleh api Taoisme. Tetapi pada saat ini Sui Qianqian dan Jonglang benar-benar tercengang. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa racun yang telah mereka persiapkan dengan susah payah baru saja dipecahkan oleh Alexei. Terutama Jonglang yang ditampar wajahnya oleh Alexei. Setiap kata yang dia katakan sekarang sepertinya kentut. Perasaan ini membuat Jonglang merasa sangat terhina. Untuk sesaat matanya merah darah, niat membunuhnya keras, amarahnya mengamuk, dia menjadi gila. Melihat bahwa dia akan menyerang dengan marah dan langsung menghancurkan Alexei menjadi terak. Tetapi pada saat ini Sui Qianqian tiba-tiba meraih Jonglang dan berkata, "Tuan Muda Jong, tenanglah. Bahkan jika anak ini telah memecahkan racun dari bunga penghancur darah, apa gunanya sekarang? Membunuhnya seperti ini terlalu berlebihan. Apakah itu murah untuknya?" Jonglang tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian wajahnya kembali tenang, menatap Alexei dan berkata, "Oh ya nak, sekarang Sui Jinghua sudah sia-sia dan itu tidak mungkin untuk lulus ujian. Sisa hidupnya saya khawatir ini lebih menyakitkan daripada kematian kan? Dan bagaimana dengan Anda? Tuan muda ini berjanji bahwa tidak mungkin bagi Anda untuk pergi dari sini hidup-hidup.
Apa gunanya Anda bahkan jika Anda menyingkirkan racun ini? Kegembiraan pecah lagi dan mata jatuh ke dalam kegelapan. Iya, bahkan jika Alexei mendetoksipasikan dirinya sendiri, apa gunanya? Pada saat ini, raungan binatang yang sangat keras dan melengking tiba-tiba terdengar dari kolam di depan beberapa orang. Dan bayangan hitam tiba-tiba melompat dari kolam dan membanting ke arah Alexei yang paling dekat dengannya. Ketika semua orang melihat ini, mata mereka berkilat. Dan apa yang muncul di depan mereka adalah monster yang tampak sangat ganas. Seperti monster seperti kerangka dengan rambut hitam di sekujur tubuhnya. Namun kekuatan monster ini tidak bisa diremehkan. Itu sebanding dengan keberadaan lapisan ketujuh surga. Jonglang mengerutkan kening dan berkata, "Apa ini?" Senyum jahat muncul di sudut mulut Sui Qianqian. Benda ini disebut hantu air berambut hitam. Ini adalah bagian dari percobaan ini. Dan karakteristiknya adalah suka untuk mengambil makhluk hidup. Organ dalam ditelan dan mereka yang diserang oleh hantu air berambut hitam akan merasakan sakit yang tak terlukiskan. Mata Jonglang berbinar dan dia tersenyum dan berkata, "Oh, hantu air berambut hitam ini tidak buruk. Biarkan dia menghibur anak ini dulu." Adegan mengeluarkan isi perut sudah berakhir. Bagaimanapun, meskipun Alexei aneh, meskipun dia memiliki apitasme, dia tidak menjadi lawan dari hantu air berambut hitam, kan? Hoshiu, meskipun dia dapat memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan di luar basis kultivasinya, dia masih membutuhkan kekuatan spiritual untuk mendukungnya. Tanpa kekuatan spiritual, tidak peduli seberapa kuat nyala api itu, ia tidak dapat mengerahkan kekuatannya. Benar saja, menghadapi hantu air berambut hitam, Alexei tampaknya tidak berniat menggunakan api sama sekali, tetapi meninju hantu air berambut hitam dengan pukulan. Sui Qianqian dan Jonglang tertawa lebih bahagia ketika mereka melihat adegan ini. Menurut pendapat mereka, ini hanya perjuangan terakhir Alexei. Pada saat ini, tinju Alexei bertabrakan dengan cakar tajam hantu air berambut hitam. Dengan ledakan keras, senyum Sui Qianqian dan Jonglang langsung membeku, seolah-olah otot mereka membeku. Mata mereka sedikit tersesat dan mereka menatap kosong ke arah Alexei yang menarik tinjunya. Seperti yang diharapkan, darah menyembur keluar dan perut Alexei terbelah. Sebaliknya, itu adalah hantu air berambut hitam yang langsung berubah menjadi ketiadaan di bawah pukulan Alexei. Bahkan, tidak terak yang tersisa itu langsung dihancurkan menjadi bubuk dan menghilang. Alexei memandang Sui Qianqian dan Jonglang dengan acuh tak acuh dan berkata, "Janji aku tidak akan membiarkan aku pergi dari sini hidup-hidup. Apakah kamu layak?" Bahkan, angin tampaknya telah menghilang. Sui Jinghua juga menatap Alexei dengan tidak percaya. Alexei bahkan berani memprovokasi Jonglang. Tiba-tiba tawa bergema di alam rahasia. Tawa Jonglang, dia menatap Alexei dengan wajah dingin dan terkekeh. "Wah, kamu memang di luar dugaanku, tapi apakah kamu pikir kamu bukan apa-apa di depanku? Seekor anjing pun bisa membunuh harimau. Jadi apa? Anjing tidak peduli seberapa ganasnya. Itu tetap seekor anjing, tidak ada yang bisa berubah. Ini perbedaan antara kamu dan aku, mengerti?" Dengan kilatan cahaya di tangannya, tombak merah darah dikelilingi oleh cahaya hukum. Di tangannya dia berkata dengan niat membunuh di matanya, "Anakku, aku hanya ingin menggunakanmu untuk bersenang-senang. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melakukannya sendiri? Sekarang, anakku, jika kamu tidak melakukannya, memiliki minat, kamu juga bisa mati." Dalam sekejap, paksaan kekerasan melonjak, dan paksaan ini saja membuat seluruh dunia rahasia sedikit tidak stabil. Cahaya dingin di mata Jonglang berkedip, dan dia berkata dengan suara rendah, "Tombak pembunuh naga Chuan Hai." Aura tak terbatas langsung mengalir ke tombak merah darah. Raja Iblis yang tampaknya menembus langit, menembus benua dan memusnahkan naga. Momentum meletus dari tombak panjang, dan dalam lampu merah berkedip cahaya tombak seperti tembakan pelatihan kuda merah ke arah Alexei. Kemanapun dia lewat, ruang hancur, semuanya hancur. Dan pada saat yang sama, hukum dan sajak tetap ada di sana. Cahaya tombak seharusnya terkonsentrasi dan terkendali, tetapi cahaya tombak Jonglang bergelombang, mendominasi, menyapu seperti raksasa, gelombang satu potong. Namun, cahaya tombak yang menyapu seluruh dunia ini memiliki rasa menusuk yang unik dari cahaya tombak yang tak tertahan. Alasannya terletak pada sajak hukum ini. Aturan setengah langkah yang dipahami Jonglang adalah aturan menusuk. Tombaknya menyelimuti area yang luas dengan kuat mengunci semua posisi menghindar Alexei, tetapi tanpa kehilangan kekuatan ketajaman dan menusuk. Tembakan ini bisa dikatakan sangat menakutkan.
Jonglang tidak berniat menahan diri. Untuk sementara wajah Sui Qianqian menjadi kusam. Dia tahu bahwa Alexei sudah mati. Di sisi lain, wajah cantik Sui Jinghua pucat dan dia berjuang untuk berdiri di depan Alexei. Namun, meskipun racun di tubuhnya telah dikeluarkan, lukanya tidak pulih dan dia tidak bisa berdiri semua. Alexei menatap tombak besar itu. Dua rone tiba-tiba muncul di matanya dan darah Tianxi terbakar liar di tubuhnya. Kekuatan seperti singa meletus dari tubuh Alexei dan rambutnya berubah menjadi emas dan kekuatan darah singa berhasil merangsang darah reinkarnasi. Pemulihan darah instan, sama seperti Tuan Samsara yang sedang tidur perlahan-lahan terbangun dari tubuh Alexei. Kekuatan mengerikan yang mendistorsi hukum meraung seketika. Sajian jatuh ke telapak tangan Alexei. Dia melihat cahaya pistol yang disapu dan seringai mencibir di sudut mulutnya. Saat berikutnya pedang ditembakkan. Cahaya pedang seperti cahaya bulan tercurah, tapi cahaya pedang yang tampak indah ini mengandung ritme kehancuran dan hukum kehancuran. Dengan ledakan dua sinar cahaya bertabrakan di satu tempat dan dua hukum teror bertabrakan satu sama lain. Seluruh ruang alam rahasia bergetar hebat. Akibat yang kuat menguapkan gunung, batu, pohon, dan lain-lain di sekitarnya, dan tablet batu di pintu masuk alam rahasia langsung berwarna emas. Lepaskan, lindungi seluruh alam rahasia. Kalau tidak, saya khawatir dunia rahasia ini akan runtuh secara langsung setelah pertarungan antara kedua belah pihak. Setelah napas pendek, tombak merah itu dikalahkan dengan gila di bawah cahaya pedang Alexei. Melihat adegan ini, Jonglang dan Sui Qianqian akhirnya ekspresi Yu sangat berubah. Wajah mereka berdua seolah-olah mereka telah melihat konsentrasi garis keturunan 100% dari Great Desolate Dragon, dan mereka sangat takut sampai jantung mereka akan keluar dari mulut mereka. Apakah alam Qian Kun memiliki kekuatan tempur yang dekat dengan alam Taijihen? Bahkan legenda liar itu tidak berlebihan. Juga ada apa dengan napas yang bergelombang di sekitar tubuh Alexei saat ini? Di depan napas ini, keduanya memiliki perasaan bahwa mereka ingin menyembah dan tidak berani bersaing dengannya. Jonglang menggeretakkan gigi, berteriak keras. Ki hitam aneh muncul di wajahnya. Semburan kekuatan sihir meletus dari tubuhnya dan menembak cahaya pedang Alexei lagi. Ketika Alexei melihat ini, dia tiba-tiba berkata, "Perbaikan sihir." Kali ini cahaya merah tombak berisi cahaya hitam. Cahaya tombak merah tua bertabrakan dengan cahaya pedang Alexei dan akhirnya mengimbanginya. Jonglang terengah-engah. Metode budidaya sihir semacam ini adalah salah satu kartu trufnya. Ini untuk sementara dapat meningkatkan kekuatannya, tetapi efek sampingnya juga tidak kecil. Dia menatap tajam ke arah Sui Qianqian yang masih lamban dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Sekarang panggil semua tetua keluarga Sui ke alam rahasia ini." Pada saat ini, Alexei sudah memegang pedang panjang dan menyerang lagi. "Ayo!" Sayap api bergerak di belakangnya. Kecepatan meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan. Sebuah teleportasi muncul di depan Jonglang dan pedang panjang di tangannya menebas. Bahkan, jika kekuatan Jonglang meningkat pada saat ini, ia bereaksi dengan sangat enggan. Dengan enggan membangkitkan energi spiritual dan energi iblis di tubuhnya, menuangkannya ke tombak panjang di tangannya dan memblokir pedang panjang yang ditebas Alexei. Ada ledakan keras lainnya dan tangan Jonglang langsung berlumuran darah. Tulangnya retak dan tanah di bawah kakinya runtuh. Pada saat yang sama, Sui Qianqian sudah gemetar ketakutan dan langsung mengeluarkan perintah kepada semua tetua air, dan pada saat yang sama mendesak token untuk membuka pintu masuk ke alam rahasia. Hampir dalam sekejap, 3 tetua air muncul di alam rahasia ini. Pada saat ini, Jonglang diledakkan ke tanah, berlumuran darah. Tetapi dengan kekuatan energi iblis itu, vitalitasnya sangat meningkat dan luka-lukanya berangsur-angsur pulih. Segera, setelah para tetua memasuki alam rahasia, mereka sedikit terkejut. Mereka pertama kali melirik Sui Jinghua dan melihat bahwa dia terluka parah. Meridiannya hancur dan pondasi seni bela diri dihancurkan. "Nona kedua, ada apa bersamamu?" Sui Jinghua berkata, "Tetua, Sui Qianqian dan Jonglang berencana untuk menyakitiku. Tolong ambil tindakan untuk membersihkan pintu." Sui Qianqian berteriak histeris, "Kalian cepatlah bunuh bocah seperti monster itu untuk aku." Ketiga tetua tercengang ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan setelah beberapa saat ragu, tatapan mereka ke arah Alexei tiba-tiba menjadi dingin. Melihat ini, Sui Jinghua berkata dengan tidak percaya, "Beberapa tetua, apa yang kamu lakukan? Sampai sekarang apakah kamu masih harus mematuhi perintah Sui Qianqian?" "Nona kedua,
Sui Jinghua ingin mengatakan sesuatu, tetapi Alexei tersenyum dengan dingin dan berkata, "Jinghua, jangan sia-siakan kata-katamu. Orang-orang ini telah benar-benar meninggalkanmu ketika mereka melihat bahwa yayasan seni bela dirimu hancur. Bagaimanapun juga, tidak mungkin bagimu untuk menjadi kepala keluarga, bukan? Jadi mereka hanya dapat mendukung Sui Qianqian. Ya, apa yang bisa saya katakan kepada orang seperti ini?" Sui Qianqian mendengar kata-kata itu. Matanya berbinar dan dia tertawa. "Itu benar. Sekarang posisi kepala keluarga hanya bisa menjadi milikku. Menurut ajaran leluhur, para tetua harus mematuhi perintahku. Alexei, tidak peduli seberapa jahatnya kamu harus mati hari ini." Benar-benar kecewa. Pada saat ini, Zhonglang juga merangkak keluar tanah. Senyum muram muncul di wajahnya dan berkata, "Wah, kamu memang menakutkan, tetapi bisakah kamu menghadapi keberadaan 4 alam Tajihen pada saat yang bersamaan?" 3 tetua yang muncul di sini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik di alam realitas. Tentu saja mereka semua berada di alam realitas, tetapi bersama-sama Alexei benar-benar tak terkalahkan. Mata Alexei sedikit menyipit dan warna bermartabat melintas di pupilnya. Dia memiliki waktu terbatas untuk mengaktifkan garis keturunan samsara. Meskipun efek aktivasi kali ini tidak kuat, seharusnya bisa mengatasinya. Saat berikutnya, Zhonglang dengan tegas berteriak, "Bunuh!" Keempat pria kuat itu bergerak pada saat yang sama dan mengepung Alexei di tengah. Lampu tombak dan pedang meletus satu demi satu bergegas menuju Alexei. Kekuatan semua jenis hukum tetap ada di sana. Betapa menakutkannya bagi 4 pria kuat seperti itu untuk bergabung untuk menyerang. Kekuatan saja akan menghancurkan pikiran Sui Qianqian dan Sui Jinghua. Wajah cantik Sui Jinghua sudah pucat dan dia berseru, "Alexei!" Alexei meraung menghadapi serangan gabungan 4 orang ini. Energi spiritual Taiyi sangat berfungsi. Tubuh iblis, formula darah yang terbakar, Taisang Tianxi dan lain-lain. Tunggu, mereka telah tampil ekstrim, dan dengan pedang jahat di tangan mereka ditebas habis-habisan. Dengan ledakan keras, pedang ini benar-benar memusnahkan tombak Zhonglang dan serangan salah satu tetua air pada saat yang sama. Ketika mereka berempat melihat ini, ekspresi mereka berubah. Kekuatan ledakan Alexei dalam waktu singkat terlalu menakutkan. Jika salah satu dari mereka melawan Alexei sendirian dalam 3 pukulan, hidup mereka akan dalam bahaya, kan? Cukup luar biasa. Namun pada saat yang sama, serangan dari 2 tetua yang tersisa menghantam tubuh Alexei. Dalam sekejap, darah berceceran. Melihat adegan ini, Sui Qianqian dan keempat orang yang melakukannya sangat gembira. Mereka melihat ada luka yang sangat ganas di perut dan bahu Alexei. Zhonglang mencibir, "Hah nak, apakah kamu merasa putus asa sekarang?" Tapi saat berikutnya, senyum beberapa orang langsung membeku. Mereka melihat bahwa luka di tubuh Alexei sembuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Otak semua orang akan hancur. Apakah orang ini benar-benar reinkarnasi dari monster? Itu adalah pembangkit tenaga listrik di dunia nyata. Pukulan yang mengandung kekuatan hukum bisa disembuhkan. Dia sama sekali tidak memperlakukan pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya sebagai manusia. Alexei tersenyum dingin dan berkata, "Apa yang baru saja kamu katakan? Keputusasaan? Keputusasaan itu tidak akan pernah menjadi aku." Begitu kata-kata itu jatuh, Alexei bergegas menuju Zhonglang. Dalam menghadapi pengepungan, Alexei selalu meraih pukulan terlebih dahulu, bunuh sampai mati. Ekspresi Zhonglang berubah, tetapi sebagai pria yang kuat, dia secara alami sangat kaya dalam pengalaman bertarung. Dan segera berteriak, "Jangan tertipu oleh anak ini, terus menyerang. Tidak peduli seberapa kuat vitalitasnya, itu bisa tidak ada habisnya." 4 tembakan lagi. Kali ini Alexei bahkan mengabaikan serangan tetua. Dengan ekspresi yang sangat ganas di wajahnya, dia menebas Zhonglang dengan pedang. Wajah Zhonglang berubah dengan liar dan rasanya sangat buruk untuk ditatap oleh Alexei, seperti sedang ditatap oleh naga kuno yang lapar. Dia mengatupkan giginya, meremas setiap kekuatan di tubuhnya, dan energi sihir berjalan sangat baik. Dia tidak peduli tentang efek samping sama sekali. Dan dia sepenuhnya menunjukkan metode budidaya sihir. Di tengah energi iblis yang mengepul, seluruh tubuh Zhonglang meledak menjadi pembuluh darah biru dan kekuatannya naik sedikit. Dengan raungan, dia menembakkan sinar pedang yang telah ditebas Alexei. Ada ledakan keras. Tembakan ini tidak sepenuhnya menghilangkan cahaya pedang Alexei. Cahaya pedang es mencekik ke arah Zhonglang. Wajah Zhonglang berubah liar dan kalung tulang binatang di dadanya langsung memancarkan cahaya. Naga tengkorak muncul di depannya dan memblokir pedang. Suara hancur yang menusuk terdengar dan kalung itu hancur seketika.
Namun pedang ini juga menghancurkan hantu naga tulang. Hampir habis, cahaya pedang yang tersisa menebas Jonglang. Cahaya darah pedang muncul, meninggalkan luka pedang yang mengejutkan di dadanya. Namun, mengandalkan kekuatan sihir Jonglang, lukanya mulai sembuh perlahan. Tapi meski begitu, itu mengejutkan. Satu-satunya sinar cahaya pedang yang tersisa memiliki kekuatan seperti itu. Untuk sementara waktu, ketika semua orang menghadapi Alexei, mata mereka menjadi semakin ketakutan. Jonglang semakin terengah-engah, wajahnya jelek dan dia tidak bisa memiliki banyak senjata ajaib. Pada saat yang sama, 3 tetua menyerang itu juga mendarat di tubuh Alexei, dan dengan ledakan keras, dada, perut, dan pinggang Alexei juga memiliki lubang darah. Melihat ini, Jonglang juga meluncurkan serangan sengit, meraung. "Serang anak ini, karena dia menatapku, aku akan menahan serangannya. Kalian akan melakukan yang terbaik." Saat berikutnya, keempatnya menyerang lagi. Alexei mengerutkan kening sedikit dan menebas Jonglang dengan pedang lain. Setelah ledakan keras, pengawal Jonglang hancur lagi. Pedang ini meninggalkan bekas luka yang dalam di bahunya, dan Alexei menahan pukulan dari 3 keberadaan Taihen lagi. Tepat ketika mereka berempat akan memulai lagi, Alexei tiba-tiba berbalik dan menabrak tetua terlemah di antara 4. Dengan pukulan pedang, wajah penatua langsung memutih dan matanya memutih. Tampilan yang sangat menakutkan muncul. Pedang ini Jonglang bisa menghentikannya, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Tapi tiba-tiba sesosok melintas di depan yang lebih tua, dan Jonglang tiba-tiba muncul di depan cahaya pedang, menghalangi pedang untuk yang lebih tua. Menghubungkan 3 gerakan Alexei, wajah Jonglang menjadi pucat, tetapi dengan senyum sengit di wajahnya dia berkata, "Wah, bukankah kamu menatapku? Mengapa kamu mengubah targetmu? Tampaknya juga serangan yang sebenarnya, pembangkit tenaga listrik, tidak sepenuhnya tidak efektif untukmu." Alexei sedikit mengernyit. Memang benar, setetes darah Tianxi tidak sebagus darah goblin misterius, dan itu tidak bisa mendukungnya untuk bertarung lama. Saya harus mengatakan bahwa bakat bertarung Jonglang masih sangat bagus. 3 tetua air lainnya juga memiliki mata berbinar ketika mereka mendengar kata-kata itu. Jonglang mencibir dan berkata, "Nak, kamu sudah selesai. Semua orang datang ke sisiku, dan aku akan bergabung untuk mempertahankannya. Selama kekuatan yang mendukung anak ini mereda, dia akan dikalahkan." Keempat pria kuat itu menyerah pengepungan mereka terhadap Alexei dan langsung berkumpul di satu tempat. Mata Alexei tenggelam dan dia menebas beberapa pedang keempat. Namun di bawah upaya bersama keempatnya, mereka diselesaikan satu demi satu. Bahkan jika beberapa kerusakan terjadi, mereka dibawa oleh Zhang Long yang berdiri di depan. Bentuk di depannya tampaknya sangat tidak menguntungkan bagi Alexei. Jika Alexei bisa bertarung untuk waktu yang lama, metode pertempuran defensif dari keempatnya pasti akan menyeretnya ke kematian. Tetapi jika Alexei tidak bisa bertarung untuk waktu yang lama, maka mereka pasti akan menang. Dan menurut pengalaman tempur semua orang, yang mereka dapatkan hanyalah penilaian yang sama, yaitu kekuatan Alexei hanya bisa meledak sementara. Yang paling penting adalah bahwa sekarang mereka berada di alam rahasia ini, dan pintu masuk telah ditutup. Jika Alexei ingin melarikan diri, dia harus secara paksa memecahkan ruang. Harta tablet batu secara alami tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk mencegah Alexei lari dari menghancurkan ruang ini. Bahkan jika dia kuat sekarang, itu akan memakan waktu untuk melakukan ini. Dan mereka berempat secara alami tidak akan memberi Alexei kesempatan ini. Untuk sementara waktu, keempat pembangkit tenaga listrik semuanya menunjukkan tampilan menang. Pada saat ini, Alexei berkata dengan ringan, "Penilaian Anda tidak salah. Saya benar-benar tidak dapat mempertahankan kekuatan saya saat ini terlalu lama." Ketika orang-orang itu mendengar ini, mereka semua tampak bahagia. Apakah Alexei siap untuk memohon belas kasihan? Tapi wajah Sui Jinghua tenang saat ini. Dia siap mati bersama Alexei. Tapi tiba-tiba senyum aneh muncul di wajah Alexei dan berkata, "Sayangnya, Anda salah menilai satu hal, dan itu adalah saya belum mencapai batas saya." Begitu suara itu jatuh, Alexei, sinar cahaya tiba-tiba meletus di matanya, dan kekuatan Sulau dan Suan Han Yu langsung bergabung di dalam tubuhnya, dan pedang jahat. Dalam sekejap napas Alexei melonjak lagi. Dia menatap dingin ke beberapa orang yang wajahnya membeku lagi, dan dengan suara rendah seluruh tubuhnya meledak tanpa syarat, dan dia bahkan menggunakan kekuatan roh misterius untuk memotong pedang terkuat melawan 4 pria kuat. Pada awalnya, alasan mengapa dia tidak keluar dengan seluruh kekuatannya adalah karena dia ingin mempertahankan kekuatannya untuk perjalanan
masa depan ke pulau itu tanpa kembali ke pulau itu. Dan kedua, dia hanya mengambil kesempatan ini untuk menjadi akrab dengan cara bertarung dengan keberadaan alam Tajihen. Sekarang saatnya untuk mengakhirinya. Cahaya pedang yang sangat terang melonjak di mata semua orang. Dimanapun ia lewat, ruang itu terpotong menjadi dua. Badai ruang angkasa yang tak berujung menyapu alam rahasia ini. Penghancuran alam rahasia dengan pedang. Empat pria kuat di depan pedang ini dipenuhi keringat dingin, dan jubah mereka basah kuyup dalam sekejap. Bayangan kematian telah menyelimuti hati mereka. Mereka berempat menembak dengan seluruh kekuatan mereka dan membombardir pedang ini. Saat berikutnya serangan kedua belah pihak bertabrakan. Akibat yang kuat tersapu ke sekeliling, mengubah seluruh alam rahasia menjadi reruntuhan. Pada saat yang sama, darah mengalir dan keempat sosok itu hancur di tanah, menghancurkan lubang besar dan lubang. Di lubang, darah berceceran di mana-mana. Keempat Sion ini pada saat ini terbaring sekarat di dasar gua. Sui Qianqian melihat pemandangan yang hampir berhalusinasi ini dan benar-benar tidak bisa berpikir. Alexei menyapu empat pembangkit tenaga listrik ranah Tajihen dengan satu pedang. Alexei tidak terkejut dengan pemandangan di depannya. Sekarang dia secara singkat mengaktifkan darah reinkarnasi dengan darah Tianxi. Meskipun tidak sekuat orang-orang yang menghadapi Kaisar Timur Tiandian beberapa kali sebelumnya, itu sudah cukup untuk menghadapi situasi sekarang. Namun, cara ini hanya bisa digunakan sesekali saja karena bukan milik kekuatannya dan biayanya cukup besar. Saat berikutnya, dia pindah ke lubang, menatap Zhonglang dan berkata, "Sekarang, apakah kamu putus asa?" Ketika Zhonglang mendengar kata-kata itu, matanya bergetar dan akhirnya hanya ada ekspresi ketakutan di wajahnya. Biarkan saja. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Alexei sudah menebas dengan pedang. Zhonglang yang terluka parah tidak memiliki perlawanan sama sekali pada saat ini, dan kepala serta tubuhnya langsung terpisah saat dilemparkan. Bahkan jiwa Zhonglang langsung tertelan. Pada saat ini, Alexei memandang para tetua lain dari keluarga air, dan para tetua itu seperti tikus yang melihat kucing gemeteran. Alexei berkata dengan ringan, "Aku akan memberimu kesempatan. Mulai sekarang Jinghua akan menjadi kepala keluarga Sui. Kamu tidak boleh melawannya sedikit pun. Kalau tidak, aku akan mengambil nyawamu. Mengerti?" Mengangguk buru-buru dan berkata, "Ikuti perintah putramu. Terima kasih nak, karena tidak membunuh kami." Alexei tiba-tiba melihat ke arah tertentu dan berkata, "Aku ingin pergi sekarang. Tidakkah menurutmu sudah terlambat?" Sui Qianqian hendak melarikan diri, tubuh gemetar dan berhenti di tempat. Saat berikutnya, Sui Qianqian segera bergegas di depan Sui Jinghua, menangis dengan air mata mengalir di wajahnya. "Jinghua, aku salah. Semua ini adalah apa yang Zhonglang paksa aku lakukan untuk membalaskan dendammu. Mulai sekarang, sayangku, saudari akan memberikannya kepadamu. Kami adalah budak dan pelayan untuk mengimbangimu. Kami adalah saudara perempuan dari ayah yang sama, dan darah kami terhubung. Jinghua, tolong maafkan adikmu sekali." Sui Jinghua mendengar kata-kata itu. Senyum pedih muncul di wajahnya yang cantik dan, "Lepaskan. Aku melepaskanmu. Bisakah pondasi seni bela diriku dipulihkan?" Sui Jinghua adalah orang yang sangat penyayang dan penyayang. Jika Sui Qianqian tidak memasang jebakan yang begitu kejam kali ini, dia mungkin benar-benar akan melepaskan Sui Qianqian. Tapi sekarang tidak ada kemungkinan seperti itu lagi. Sui Qianqian tidak akan pernah bisa menjadi kerabat. Di sana hanya kebencian di antara mereka. Kulit Sui Qianqian berubah dan wajahnya tiba-tiba berubah mengerikan dan berkata, "Pelacur, jika kamu ingin mati, aku juga akan menarikmu sampai mati." Saat dia berbicara, dia langsung memegang belati di tangannya dan mengayunkan ke arah tangan Sui Jinghua, ke arah leher. Pedang ini sangat cepat dan Sui Qianqian juga ada di panggung tengah dunia nyata dan kekuatannya tidak lemah, apalagi jarak antara keduanya hampir nol. Pedang ini bisa dikatakan mampu memutuskan leher batu giok Sui Jinghua dalam sekejap. Tapi bisakah Alexei tiba di sana lebih cepat? Alexei berkata dengan ringan, "Memakan jiwa ke langit." Saat berikutnya kekuatan jiwa melonjak, tubuh berair bergetar, darah di tujuh lubang melonjak dengan liar. Dan dengan teriakan dia jatuh ke tanah. Dengan satu pukulan dari indera ilahi ini, Sui Qianqian berkedut dan mulutnya berbusa. Alexei memandang Sui Jinghua dan berkata, apa yang harus aku lakukan dengannya?" Sui Jinghua terdiam beberapa saat dan berkata, "Bunuh saja dia."
bersambung.